Ya Tuhan, kita boleh berkumpul tempat ini. Mari kita siapkan hadiran pikiran kita, kita sebahagia, kita agungkan Dia. Mari kita satu hati dan doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Sehingga saat ini kami boleh ada di tempat ini. Itu semua karena Engkau Tuhan. Semua karena anugerah yang terindah bagi setiap kami, sehingga Kau berikan kami kesempatan satu hari lagi untuk berada di dalam pelataran-Mu, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Saat ini Kau layakkan siapa di kami Tuhan. Ampuni segala dosa perbuatan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tak sengaja, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu, terlebih lagi boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Saat ini Kau proteksi segala kehidupan kami, keluarga kami, segala yang kami miliki, yang kami tinggalkan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam-Mu. Saat ini kami mau bersatu hati. Jika ada kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa kedagingan, segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang ingin mengganggu persekutuan kami dengan Engkau, saat ini kami mau bersatu hati. Kami katakan mencegahnya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, curahan kuasa Roh Kudus-Mu itulah yang menjamah setiap kami, sehingga kami pulang dari tempat ini. Kami pulang bawa berkat, sukacita, dan sejahtera yang daripada-Mu. Teringat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Kau yang takkan dapat ini yang selamat. Juga mereka yang tidak bisa hadir saat ini, Engkau Allah yang sanggup mendidik setiap hati mereka satu persatu, dimanapun mereka berada. Mereka semuanya dalam penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu Kau nyatakan, dan kuasa-Mu tak terbatas dimanapun Engkau izinkan untuk bekerja. Dan kami percaya kuasa-Mu dia dan amin. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Segenap hati kami menyembah Engkau. Biarlah kami Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu lebih lagi. Kami boleh menikmati pembaruan tiap hari bersama dengan Engkau. Kami boleh merasakan kuasa hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang. Di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga kami. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
katakan Hosana. Hosana, Hosana. Ada yang katakan Hosana. Kami percaya biarlah pujian ini menjadi iman kami. Engkaulah pengharapan siap kami Tuhan, dan kami percaya hanya Engkau yang layak kami sembah, yang kami tinggikan. Dan pujilah namamu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakanlah iman. Amin. Berikan tepuk kita. Haleluya.
saudara, siapa yang diberkati Tuhan, berikan suara-suara yang paling gede bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, kita akan berkati oleh firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan, menjadi remati dan siap di depan kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Jangan Kemuliaan bagimu Tuhan. Engkaulah pengharapan bagi kami, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dalam situasi keadaan apapun, tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur
Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, kembali kami dapat berbuat bakti kepadamu, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, yang menyertai kehidupan kami, menolong menopang kami, sehingga kami bisa datang menghampiri tahta kasih karuniamu. Dan kami yakin ketika kami datang dengan segenap hati mencari Tuhan, mencari hadiratmu, bertemu dengan Tuhan, kami percaya kami akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala pujian kami boleh naik ke hadirat-Mu. Kami percaya ketika kami memuji Tuhan dengan hati yang rindu, sungguh-sungguh untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir dengan membawa berkat-berkat yang khusus untuk setiap kami, sehingga kami yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang menghadapi masalah diberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Dan saat ini pula kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu firman Tuhan itu sangat kami butuhkan. Firman Tuhan yang berkuasa, memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat, memberikan kami hati yang sungguh-sungguh menaruh pengharapan kepadamu, karena kami mengenal Tuhan secara pribadi lewat firman Tuhan. Tuhan urapi kami sekalian, Tuhan kuasai setiap kami, setiap hati pendengaran kami boleh tertuju kepada firman-Mu. Ada rasa lapar dan haus akan firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan memuaskan setiap kami. Atas hamba-Mu yang terbatas Tuhan, hamba mohon urapan yang khusus dari Roh Kudus. Biarlah Tuhan apa yang hamba sampaikan itu benar-benar datang dari kehendak Tuhan, karena Tuhan tahu kebutuhan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami pulang nanti ada sukacita yang kami bawa dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus terus beracara sampai pada akhirnya dari ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami, dan kami bersama siap terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saya mohon tetap bangkit berdiri. Kita akan baca satu ayat firman Tuhan yang sudah sangat kita kenal, ya, sangat kita tahu, dan ini menjadi kesukaan setiap kita, ya, yaitu dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Karena satu ayat saja, saya mohon kita baca bersama-sama dan kita amenkan, ya. Oh, firman Tuhan yang kita terima itu benar-benar menjadi rema dalam hidup kita, sehingga kita menjadi umat Tuhan yang ada dalam rencana Tuhan, dan kita tahu rencana Tuhan itu pasti yang terbaik untuk setiap kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan baca bersama, ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Tuhan, bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk berbuat bakti. Ya, ini anugerah Tuhan, dan dengan keadaan yang baik sehat ini juga kemurahan Tuhan, supaya kita terus menambahkan kedekatan kita, ya, untuk lebih lagi melekat dan berpaut kepada Tuhan, lebih lagi mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita bersungguh hati mencari Tuhan, mata Tuhan menjelajah seluruh muka bumi, mencari dan melihat orang-orang yang sungguh hati mencari Tuhan. Tuhan pasti memberkati. Amin. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Allah bekerja melalui keadaan kita yang terjepit. Ya, Allah bekerja melalui keadaan kita yang terjepit, tersulit, terhimpit, dan saat ini mungkin mengalami situasi yang sungguh-sungguh membuat kita tidak berdaya. Tapi ingat, Allah bekerja melalui semua masalah itu. Sebab itu Tuhan mau supaya kita memperhatikan dan kita mau untuk menerapkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang gampang kecewa, tawar hati,
marah kepada Tuhan, tapi kita mau belajar bersyukur ya. Nah, melalui ini kita akan lihat satu kisah ya, kisah tentang perjalanan bangsa Israel dalam Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 mulai ayat pertama ya. Itu nanti bisa Bapak Ibu Saudara baca di rumah mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-31 ya. Di situ judulnya Firaun bertindak untuk penghabisan kain ya. Saya akan baca dari ayat pertama sampai keempat saja. Yang lain nanti kita akan baca beberapa ayat, dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah untuk kita memahami benar-benar kejadian atau pengalaman bangsa Israel saat itu ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan mereka keluar dari tanah Mesir juga itu atas tangan kuasa Allah yang perkasa yang membawa mereka keluar dengan cara yang luar biasa. Melalui 10 tulah yang Tuhan datangkan atas Mesir, dan itulah membuat mereka bisa keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian, di mana mereka boleh menerima janji-janji Tuhan, kemerdekaan, kelepasan, hidup di dalam anugerah Tuhan, yaitu berada di tanah perjanjian. Tapi perjalanannya ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara ya. Perjalanan yang mereka jalani itu begitu banyak hal-hal yang harus dijalani, dan itu juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, Israel rohani ya. Jadi bukan kalau kita sudah percaya Tuhan dan semua beres, semua jalan baik, semua jalan mulus, semua jalan aman. Tidak Bapak Ibu Saudara ya. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi supaya melalui semuanya itu kita bisa mengetahui dan memahami bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang sungguh mengasihi kita, dan Dia ada di setiap musim hidup kita ya. Puji Tuhan. Nah, saya akan baca Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat selanjutnya, kita ambil beberapa ayat. Ini kisah tentang pada waktu bangsa Israel sudah keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, dan mereka berjalan itu dituntun oleh tiang awan dan tiang api ya, yang selalu menyertai mereka, penunjuk jalan untuk mereka, karena itu adalah tanda Tuhan menyertai mereka ya. Karena mereka tidak tahu perjalanan ke sana itu mesti arahnya kemana. Tapi ketika tiang awan berjalan pada siang hari, mereka dapat mengikuti, dan melalui tiang awan itu mereka juga terlindung dari panas teriknya matahari. Karena di padang gurun itu kalau siang hari panas sekali, dan kalau malam hari dingin dan dingin sekali. Dan Tuhan tahu mereka perlu untuk diteduhkan melalui tiang awan supaya tidak mereka kepanasan, dan pada malam hari mereka tidak kedinginan dan tidak berjalan dalam kegelapan, ada tiang api berjalan di depan mereka. Nah, perjalanan mereka sudah berjalan dan mereka sudah melewati ya tempat yang bernama tadi Pi-hahirot. Mereka sudah berjalan melewati itu dan sudah lewat. Tetapi kita lihat di sini Tuhan memerintahkan mereka untuk kembali ke tempat itu. Tempat yang sudah mereka lalui, Tuhan perintahkan untuk mereka kembali. Nah, seharusnya mereka dapat berjalan terus, tetapi di dalam semuanya ini ada sesuatu yang Tuhan mau tunjukkan kepada mereka ya, sehingga Tuhan menyuruh Musa berkata kepada mereka untuk mereka kembali. Mungkin dalam hati mereka berkata, kok aneh ya Musa ini, kita kan sudah jalan sudah bertambah maju, ini kok kita disuruh balik ke tempat yang sudah kita lewati tadi. Dan tempat ini, di kiri kanan tempat ini ada padang gurun, dan di depan dari tempat yang mereka kembali ini ada laut Teberau. Ya,
Laut Teberau. Kalau zaman perjanjian zaman lama dikatakan laut Kolson, ya, laut Teberau. Nah, dan itu ada di depan mereka dan di samping kiri kanan mereka, ya. Dan tentunya dengan keadaan yang seperti begini, mereka mulai berpikir, karena mereka belum jauh dari Mesir. Ya, bisa saja orang Mesir itu akan datang melalui Firaun mengejar mereka. Dan kalau betul mereka dikejar, maka betul-betul saat itu mereka dalam keadaan terjepit. Ya, kiri kanan padang gurun, mau lari kemana? Nggak bisa. Ya, padang gurun kan terbuka semua, kelihatan semua, mau sembunyi di mana nggak bisa. Di depan mereka laut, tidak mungkin mereka bisa menyeberang laut. Ya, tidak ada kapal, tidak ada sesuatu yang bisa mereka pakai untuk menyeberang. Dan di belakang mereka kalau sampai bangsa Mesir menyusul mereka, mengejar mereka. Dan saat itu betul-betul mereka di dalam keadaan terjepit. Ya. Nah, melalui ini kita akan sama-sama lihat ada pesan Tuhan untuk setiap kita. Mungkin dalam perjalanan kita saat-saat ini kita juga mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Keadaan yang terjepit, terhimpit, tertekan, tersulit dalam hidup ini. Tapi melalui semuanya itu, kalau kita mau memahami rencana Tuhan dalam hidup kita, pasti ada sesuatu yang indah Tuhan akan mengerjakan. Asal kita ada di dalam rencana Tuhan. Amin. Tadi Roma 8 ayat 28 mengatakannya, asal kita ada dalam rencana Tuhan. Ya. Nah, yang pertama kita lihat, kadang-kadang Allah menuntun kita masuk dalam keadaan yang terjepit, keadaan yang tidak kita inginkan, keadaan yang tidak diinginkan oleh bangsa Israel, termasuk Musa juga. Kenapa sih Musa akan diprotes oleh bangsa Israel? Mengapa kamu bawa kami ke tempat ini? Dan itu memang terjadi. Mereka berontak, mereka marah kepada Musa, ya. Nah, dan kita lihat, kadang-kadang itu terjadi juga dalam kehidupan kita. Ya, ada saat di mana kita merasa terjepit, merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu, merasa tidak kuasa untuk mengatasi situasi keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, mungkin hari-hari ini, kalau hari-hari ini tidak, ya bersyukur kepada Tuhan, tidak apa-apa, jalani. Tapi ingat, satu saat bisa terjadi. Karena melalui semuanya itu Tuhan punya rencana yang indah buat kita, supaya kita makin mengenal Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, bahwa Dia selalu ada di setiap perjalanan hidup kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memperhatikan. Tadi saya katakan bahwa mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi, ya, di seluruh kehidupan daripada pagi hari ini, menjelajah di tengah-tengah kita, melihat dan mencari, memperhatikan siapa yang bersungguh hati mencari Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, mari dengan segenap hati. Ya, kita tanggalkan semua yang lain, kita mau dengan segenap hati mencari Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Katanya Amos pasal 5 ayat 4. Kan, ya. Cari Tuhan, kita akan hidup. Hidup bukan kita berkata, oh, orang-orang di luar sana mereka tidak mencari Tuhan, tapi mereka hidup. Tapi yang hidup yang dimaksudkan Tuhan, hidup penuh dengan damai sejahtera, dengan kekuatan, dengan pertolongan, sebagaimana pujian kita naikkan tadi. Bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan yang menopang kita, sehingga menjalani apapun kita menjadi umat Tuhan yang selalu dibawa Tuhan pada jalan kemenangan, katanya Rasul Paulus, ya. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi, Allah terkadang menuntun kita masuk ke dalam keadaan yang terjepit, ya. Jadi bangsa Israel disuruh kembali melewati tempat yang bernama Pi-Hahiroth, ya, berkemah di situ. Sudah saya katakan tadi, pada tempat itu tidak menguntungkan mereka. Ya, kiri kanan ada padang gurun, depan ada laut, belakang bangsa Mesir. Karena mereka masih dekat sekali dengan Mesir, baru keluar Bapak Ibu Saudara. Gampang sekali untuk mereka dikejar. Dan memang dalam ayat yang kedua tadi dikatakan, nah ayat yang kedua, ayat yang ketiga, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Pasti waktu itu mungkin tentara Firaun atau rakyat dari Mesir melihat, memperhatikan, oh mereka tersesat, buktinya mereka sudah pergi, mereka putar kembali, tersesat, mereka salah jalan kembali. Dan saat ini adalah saat mereka itu bergerak
bergerak untuk membawa kembali orang Israel untuk menjadi budak di Mesir, ya. Ya, kalau kita lihat siapa yang membawa bangsa Israel sampai kembali ke tempat ini? Apakah kemauan Musa atau kemauan mereka? Tidak. Kalau kita baca tadi, yang menyuruh mereka kembali ke situ adalah Allah sendiri, ya. Jadi kadang-kadang Allah izinkan kita kembali kepada satu posisi di mana kita betul-betul seperti dalam keadaan yang tidak berdaya, terjepit, tidak bisa berbuat apa-apa, mengalami tekanan, mengalami masalah dan sebagainya. Ya, dan kita lihat kalau Allah melakukan ini bukan Allah kejam, bukan. Tapi Allah punya rencana yang indah untuk setiap kita. Yang mungkin saat ini kita belum tahu, tapi ketika kita jalani baru kita tahu rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan untuk mendatangkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Tapi itu Tuhan katakan berserulah kepada Tuhan, ya, percayalah, berharap kepada Tuhan, ya. Kalau sampai dibawa ke padang gurun ini, kita juga teringat kisah Tuhan Yesus juga pada saat Tuhan Yesus sebelum untuk masuk dalam pelayanan, Tuhan Yesus setelah dibaptis dan Tuhan juga dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, kita lihat, sedangkan Tuhan anak Allah itu juga menghadapi seperti itu untuk memberi contoh kepada kita bahwa ketika kita dibawa masuk padang gurun, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan marah, jangan gampang untuk kita mempersalahkan Tuhan, mulai kita meragukan Tuhan. Tapi mari kita ambil hikmahnya bahwa di balik semuanya itu ada sesuatu yang indah yang Tuhan mau kerjakan. Ya, dalam ayat yang keempat tadi kita sudah baca, aku katanya Tuhan akan mengeraskan hati Firaun. Ini Tuhan sampaikan kepada Musa, Musa sampaikan kepada bangsa Israel, sehingga Firaun itu ya akan mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka, jadi Musa dengan bangsa Israel, berbuat sesuai apa yang Tuhan perintahkan, ya. Jadi kalau kita ingin ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau mengikuti perintah Tuhan, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka saya percaya dalam kondisi yang sulit sekalipun, dalam masalah yang sepertinya tidak dapat diselesaikan, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, kemurahan-Nya, pembelaannya, pertolongannya, dan semua yang terbaik Tuhan akan buat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, puji nama Tuhan. Nah, tapi itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita lihat, kita ambil hikmahnya. Kadang-kadang Allah membawa kita masuk dalam hal-hal yang demikian, tapi tidak pernah Tuhan biarkan sendiri. Ya, ada pujian yang mengatakan Tuhan tak pernah biarkan bergumul sendiri. Jadi Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam, akhir zaman. Ya, dalam situasi apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, puji nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mau menguji kita ketika kita ada dalam keadaan yang terjepit dan sulit. Ya, dalam keadaan yang terjepit dan sulit, Allah mau menguji kita. Coba kita lihat dalam ayat tadi, setelah ayat 4, tetap dalam Keluaran 14, saya baca ayat 5 ya, 5 sampai 9. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Nah, pada waktu itu Firaun setelah dia melepaskan bangsa Israel pergi, karena saat itu tulah yang terakhir itu sungguh-sungguh menekan mereka dengan kematian anak sulung, hanya dia melepaskan. Tetapi saat semua sudah terjadi, dia sadar, kenapa kita melepaskan bangsa Israel itu keluar, sedangkan mereka itu kita butuhkan untuk bekerja di tempat kita, dijadikan budak untuk bekerja untuk Firaun dan bangsa Mesir, ya. Dan mereka mulai sadar, ya. Dan setelah mereka sadar, mereka mulai bertindak.
indah. Ayat yang ke-6. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, yang segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Ya, jadi kita lihat langsung Firaun mengerahkan tentara, perwira-perwiranya semua dengan kereta berkuda. Mereka langsung mengejar bangsa Israel. Mereka ingin untuk membawa kembali, yang menarik oleh bangsa Israel untuk kembali. Ya, nah di sini kita lihat kadang-kadang Tuhan mau melihat di mana iman kita, di mana hati kita, di mana pengharapan kita ketika kita dalam keadaan terjepit, keadaan kita dalam keadaan yang sulit. Ada masalah yang tidak terselesaikan, ada sakit yang tidak tersembuhkan, ya, ada masalah ekonomi, ada masalah keluarga dan sebagainya. Itu yang bisa dialami selama kita ada di dunia ini. Dan firman Tuhan berkata memang, ya, dunia ini di tempat kita bergumul, katanya air. Ya, jadi tidak ada yang bisa lepas. Kalaupun kita sebagai anak Tuhan tetap menghadapi semuanya itu. Cuma ada perbedaannya. Kita punya Tuhan, kita punya pengharapan. Ya, kalau orang tidak punya percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak punya pengharapan. Ya, tapi kita lihat ketika mereka dibawa ke situ, ya, dan kita lihat akhirnya kalau Bapak Ibu baca ini seterusnya di situ dikatakan mereka mulai bersungut-sungut. Ya, di ayat yang ke-10, ketika Firaun telah dekat, jadi Firaun mengejar mereka, ya. Orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Kita lihat ketika menghadapi masa yang terjepit, sulit dan sebagainya, reaksi dari orang Israel, mereka mulai mengeluh bersungut-sungut. Kalau kita baca dalam ayat pasal-pasal sebelumnya, mereka itu berseru-seru kepada Tuhan, merasa beratnya mereka tertekan menjadi budak yang bekerja di Mesir. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar seruan mereka, sehingga Tuhan memakai Musa untuk melepaskan mereka keluar. Musa dan Harun membawa mereka keluar dari Mesir. Jadi berarti saat itu mereka minta untuk dibebaskan, mereka minta untuk dibawa keluar. Dan pada pemikiran mereka, kalau mereka keluar, mereka akan mendapatkan sesuatu yang baik, yang indah, yang menyenangkan, yang enak dan sebagainya. Tetapi ketika mulai ada masalah, mulailah mereka bersungut-sungut. Ini menunjukkan bahwa iman mereka itu masih iman yang betul-betul belum menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka sudah melihat dengan 10 tulah, ya, mereka bisa dikeluarkan, ya, sehingga bangsa Mesir akhirnya membebaskan mereka keluar dengan 10 tulah yang kuasa Tuhan lakukan melalui Musa dan Harun. Tapi kita lihat di saat mengalami masalah, mereka lupa semuanya itu. Mereka mulai bersungut-sungut dan marah, dan mereka katakan, kami kan sudah katakan jangan mengganggu kami, biar kami menjadi budak di sana, biar kami bekerja di sana, ya, dan biarlah supaya kami juga mati di sana, bukan di sini kami mati dan tidak ada kuburan, katanya. Aduh, kata-kata mereka sungguh kata-kata menunjukkan satu sikap yang dimana mereka melupakan segala apa yang baru Tuhan lakukan dalam hidup mereka, dalam perjalanan mereka, ya. Kalau kita lihat, mungkin kita berkata, orang-orang Israel ini terlalu, ya, kok seperti itu. Tuhan sudah tolong mereka, tapi mereka kok tidak bersyukur, mereka tidak percaya, tapi mereka melakukan dengan persungutan dan sebagainya. Tapi hari ini, mungkin tanpa kita sadari, kita pun seperti mereka. Ketika kita diberkati, jika semua jalan baik aman, pekerjaan lancar, rumah tangga damai sejahtera, tubuh sehat, segala keinginan kerinduan kita dijawabkan, dan semuanya baik, nyaman semuanya, ya. Dan kita bisa terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Tapi di saat Tuhan izinkan
ada tantangan masalah, ada kesulitan, ada pencobaan, bisakah kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Bisakah tetap kita berkata, Tuhan Engkau baik, apa yang Engkau lakukan dalam hidupku itu pasti yang terbaik? Masih bisakah Bapak Ibu Saudara? Ini menjadi pertanyaan untuk diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara dan saya juga secara pribadi. Sebab itu Tuhan katakan, mari kita mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh, katanya Hosea, supaya kita bisa memahami hati Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat buat kita, tidak pernah kecelakaan, tidak pernah. Tapi Tuhan izinkan semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah buat setiap kita, ya. Jadi itulah membuat akhirnya hati Tuhan kecewa kepada mereka, karena mereka mulai melupakan segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Mungkin kita juga pernah berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan buka jalan buat saya, Tuhan campur tangan dalam hidup saya, dan kita sudah melihat pertolongan Tuhan datang. Tapi setelah itu Tuhan mulai menguji kita, karena memang dikatakan masalah yang kita hadapi, tekanan yang kita hadapi, persoalan pergumulan yang kita hadapi, itu merupakan ujian iman untuk setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat anak-anak kita kalau sekolah, kalau mereka untuk naik ke tingkat yang lebih, ya, jadi ke kelas yang lebih tinggi, ke tingkat yang lebih dan sebagainya, semua harus mengalami ujian. Tidak ada ya, sekolah terus tidak ada ujian terus selesai, terus nanti dapat gelar S1, S2, S3 dan seterusnya. Tidak ada. Pasti ada ujian yang mereka harus lalui, dan itu bukan hal yang mudah untuk mereka. Mereka harus, apa yang mereka telah dapat pelajaran, mereka harus diuji. Apakah sesungguhnya mereka dapat memahami apa yang mereka belajar? Apakah bisa mereka praktekkan sesuai dengan apa yang mereka dapat ilmu itu? Dan pagi hari ini juga Tuhan mau kita praktek iman. Amin. Melalui masalah tantangan yang Tuhan izinkan, Tuhan mau kita praktek iman. Memang betul Bapak Ibu Saudara, ada yang berkata, ya masalah pergumulan tantangan datang itu juga kadang-kadang ada kesalahan. Bisa. Tetapi biarlah ketika hal itu terjadi kita pertama mengoreksi diri kita. Adakah kesalahan atau dosa pelanggaran kita? Kan ada firman Tuhan berkata, bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, bukan telinga Tuhan tidak mendengar doa kita, tapi karena segala dosa dan kesalahan kita membuat Tuhan tidak mendengar, menjawab dan menolong kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ya, itu bisa. Tetapi kalau kita sudah mengerti, kita memahami dan kita berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menunjukkan, menerangkan atau memimpin kita, membawa kepada terang firman Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan pakai, kelihatannya ada masalah yang mungkin karena kesalahan kita, bisa. Tapi Tuhan akan pakai itu, membawa kita, iman kita dikuatkan, iman kita dibangkitkan, iman pengharapan kita kepada Tuhan, dibawa Tuhan untuk naik. Kalau orang bilang naik tingkat, naik level. Karena dengan iman yang bertambah, itu membuat hal-hal yang indah juga Tuhan kerjakan bertambah dalam hidup kita. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kita bisa banyak bersaksi nanti bagaimana Tuhan mengerjakan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita, melalui setelah kita melewati ujian tadi. Ya, nah kita lihat ada hal yang mengecewakan hati Tuhan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang pertama, karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Ya, sudah saya katakan tadi, sudah mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan yang membawa mereka keluar dengan 10 tulah yang Tuhan izinkan terjadi di bangsa Mesir. Dan kalau sekarang bangsa Mesir mengejar mereka, buat Tuhan satu hal yang gampang sesungguhnya, tapi mereka menjadi khawatir, takut saat itu. Ya, karena ketidakpercayaan mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan yang menyertai mereka itu selalu ada dan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan sebab itu juga yang mengecewakan Tuhan, mereka mulai bersungut-sungut, menggerutu kepada Tuhan. Dan mungkin juga mulai memikirkan hal-hal yang lain, mulai membandingkan, lebih enak kami di Mesir. Ya, nanti kalau kita ayat-ayat selanjutnya, pasal-pasal selanjutnya, pada waktu mereka dapat makanan mana, dijamin Tuhan, diberkati Tuhan, dipersiapkan makanan, mereka mulai bosan bersungut, bosan. Nah itu biasa keadaan manusia. Ya, mungkin juga tanpa kita sadari kita pun seperti itu.
Kita mulai mengeluh bersungut-sungut, bosan aku cuma seperti ini. Terus kita lihat tetangga kita, oh kok lebih baik, teman kita, oh lebih baik, dan sebagainya. Dan kita mulai mengeluh bersungut-sungut dan memperbandingkan dengan keadaan orang lain. Tapi pagi hari ini Tuhan katakan, mari kita belajar untuk memandang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Ya, biarlah masalah yang datang dalam hidup kita, kita jangan dengan cepat-cepat kita katakan, Tuhan singkirkan masalah ini dari aku. Tuhan, aku tidak mau menghadapi masalah ini. Kadang-kadang lewat masalah itu Tuhan datang di tengah-tengah masalah untuk menolong kita. Amin. Ingat, 3 pemuda Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, ketika mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, sampai akhirnya mereka harus dibuang ke dalam dapur api yang dipanaskan sampai 7 kali. Kita lihat saat itu, kalau Tuhan mau membuat dapur api itu padam, gampang Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa menurunkan api dari langit, Tuhan juga bisa menghilangkan api atau dapur api itu bisa dipadamkan, bisa. Tapi kenapa Tuhan tidak lakukan? Ada rencana Tuhan yang indah, supaya selain mereka melihat dan mengalami, juga Raja Nebukadnezar dan seluruh rakyatnya melihat Tuhan yang disembah oleh 3 pemuda ini, Tuhan yang hidup, Tuhan yang membela umat yang mengasihi Dia, yang tetap percaya kepada Dia. Ketika telah dibuang ke dalam dapur api, mereka tidak terbakar. Bahkan Tuhan hadir di situ, ya, datang di situ, ya, bersama-sama bersama malaikatnya untuk menyelamatkan mereka. Dan kita lihat saat itu Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Tuhan dari mereka bertiga adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang lewat masalah itu Tuhan tidak mau kita terus cepat-cepat Tuhan selesaikan masalahku. Karena Tuhan mau pakai masalah-masalah itu untuk Tuhan menyatakan pribadinya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Bukan hanya Tuhan mau, tapi Tuhan sanggup. Kalau manusia ini kadang-kadang mau tolong, tapi dia tidak sanggup. Kadang-kadang dia sanggup, tapi tidak mau menolong, karena manusia terbatas. Tapi Tuhan kita, Dia mau, Dia sanggup, dan Dia sangat mampu untuk menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kedua hal ini membuat Tuhan kecewa dengan apa yang mereka lakukan. Mereka tidak percaya, mereka melupakan kebaikan Tuhan, melupakan pertolongan Tuhan, melupakan kuasa Tuhan yang baru saja menolong mereka, dan juga mereka mulai mengeluh bersungut-sungut, mempersalahkan. Ya, mulai mengkambing hitamkan Musa dan sebagainya, dan akhirnya mempersalahkan Tuhan. Ya, itu keadaan manusia, ya. Nah, itu mari kita belajar bersama-sama. Ketika hal-hal ini terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak mempersalahkan siapa-siapa, tapi kita mau untuk berkata, Tuhan, aku mau Tuhan bawa aku, supaya aku lebih bersungguh lagi dalam Tuhan. Seperti Ayub berkata, kalau Tuhan menguji aku akan keluar seperti emas, ya. Ya, kalau tidak salah di Ayub 23 ayat ke-10. Ya, jadi kalau Tuhan menguji aku akan keluar seperti emas. Jadi menguji itu dengan dapur api. Kalau emas itu dipanaskan, tidak tahu berapa derajat itu, ya, ratusan derajat mungkin, saya tidak tahu itu dipanaskan sampai kelihatan emas yang teruji, yang betul-betul emas yang murni. Begitupun untuk iman kita yang murni, kita perlu menghadapi ujian. Dan hati-hati Bapak Ibu Saudara, ujian itu bisa mengalami karena masalah, tantangan, pergumulan, tapi juga ujian itu bisa karena kenyamanan. Ya, sudah diberikan kenyamanan, enak, dan semua apa, dan akhirnya kita mulai menjauh dari Tuhan dan berkata, semuanya aku yang bisa, semuanya aku yang mampu melakukan, semua itu karena hikmatku, semua itu karena kepandaianku, semua itu karena aku yang bisa melakukan. Pagi hari ini Tuhan katakan, biarlah kita tidak mengandalkan manusia, termasuk diri sendiri. Tidak akan diberkati, bahkan dikatakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 5-6 dikatakan terkutuk, tidak akan diberkati. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan diberkati Tuhan. Amin. Kalau Tuhan yang memberkati, buat Bapak Ibu Saudara dan saya, itu tidak akan bisa diambil dari kita. Karena berkat itu bukan untuk pekerjaan kita saja, bukan untuk keluarga kita saja, tapi berkat itu untuk pribadi, lepas pribadi. Kalau kita hidup benar, firman Tuhan berkata, keturunan orang benar diberkati Tuhan. Itu mari Bapak Ibu Saudara, ya, kita menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, ya. Kita mau terus percaya dan berharap
hanya kepada Tuhan, ya. Jadi puji Tuhan. Kalau yang pertama tadi dikatakan Allah terkadang menuntun kita melalui masalah, tantangan, pergumulan, keadaan yang terjepit, ya. Dan Tuhan mau melihat hati kita bagaimana, ya. Dan yang kedua dikatakan bahwa Allah menguji kita. Dan kalau kita betul-betul tetap beriman, percaya, berharap dan tidak mundur dari Tuhan, maka makin dekat melekat kepada Tuhan. Maka saya yakin Tuhan akan terus mengerjakan yang indah dalam hidup kita, di mana Tuhan mau supaya kita tidak mengecewakan Tuhan. Ya, kalau kita tidak mengecewakan Tuhan, maka berkat Tuhan datang atas hidup kita. Abraham pun diuji, Bapak Ibu Saudara. Abraham dijanji dalam Keluaran pasal 12, ya. Itu kalau kita baca ayat 1 dan seterusnya, Abraham itu dipanggil Tuhan untuk diberkati menjadi berkat, ya, menjadi bangsa-bangsa, dan siapa yang memberkati Abraham diberkati, siapa yang mengutuk dikutuk, dan Abraham itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 kalau nggak salah, ya, itu dikatakan, ya. Tapi kita lihat apa dengan gampangnya seperti itu. Ada ujian yang paling berat buat Abraham. Selain dia harus menunggu mendapatkan Ishak selama 25 tahun baru mendapatkan Ishak. Tapi setelah Ishak lahir, ada ujian yang berat buat dia. Tuhan minta untuk dia persembahkan Ishak kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Ini hal yang sulit. Tapi kita lihat ketika Abraham lulus untuk melakukan apa yang diminta Tuhan, Tuhan itu tidak dengan gampang mengambil Ishak, ya, merebut dari Abraham, tidak. Tuhan cuma mau tahu hati Abraham, mengasihi Ishak atau mengasihi Tuhan. Kadang-kadang kita Tuhan juga izinkan ada berkat-berkat yang harus kita lepaskan. Tuhan melihat hati kita diberkat, hati kita di sesuatu yang sudah kita miliki, atau hati kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah kalau Tuhan sudah memberkati terus Tuhan ambil kembali berkatnya. Tapi Tuhan mau dengan berkat yang Tuhan berikan kita memuliakan nama Tuhan. Dengan berkat yang Tuhan berikan kita menjadi berkat, ya. Nah, dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua, coba kita baca, ya. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, tadi saya katakan Tuhan menguji, ini kembali dikatakan dalam Ulangan. Jadi ingatlah seluruh perjalanan yang dilakukan atas kehendak Tuhan, bagaimana Tuhan menolong mereka, menyertai mereka sehingga dalam perjalanan mereka, ya, ini kasut mereka selama 40 tahun juga tidak rusak, ya, pakaian mereka juga tidak rusak, dan mereka dijamin, ya, diberikan makanan, diberikan air, dan semuanya Tuhan menjamin hidup mereka. Tetapi Tuhan ingin lihat apakah mereka bisa merendahkan hati mereka kepada Tuhan, bisa tetap bersyukur kepada Tuhan dengan semua yang mereka sudah terima dari Tuhan, ya. Tuhan mau tahu apakah hati mereka tetap berpegang pada perintah Tuhan atau mereka mulai melupakan. Tapi kita lihat dalam hal ini Israel yang keluar, bangsa Israel yang keluar dari Mesir, mereka tidak lulus, ya. Mereka yang keluar dari Mesir, semua yang keluar dari Mesir itu tidak ada yang masuk tanah Kanaan selain Yosua dan Kaleb dan mereka-mereka yang lahir di perjalanan yang tidak ada hubungan dengan Mesir. Kadang-kadang daya tarik dari dunia ini membuat kita kadang-kadang bisa gampang melupakan segala kebaikan Tuhan. Bagi hari ini, mari kita mengingat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, ya. Puji nama Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, Allah mau menolong kita keluar dari keadaan yang terjepit. Amin. Ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan
akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, Musa sampaikan ini kepada bangsa dan memang belum terjadi. Tapi Musa sampaikan ini, lihat nanti kamu sendiri menyaksikan Allah berperang ganti kamu. Allah yang akan melakukan. Bangsa Mesir yang kamu lihat, kamu tidak akan melihat lagi dia itu selamanya. Dan pada waktu itu mungkin bertanya-tanya bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya. Tapi Tuhan punya cara. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat selanjutnya. Ketika mereka bisa menyeberang laut Teberau, ya, dengan pada waktu tongkat dari Musa diangkat ke laut itu dan laut itu terbelah, mereka dapat berjalan. Dan setelah mereka berjalan ke sana, bangsa Mesir juga ikut masuk. Waduh, kesempatan mereka bisa terus mengejar. Tapi setelah Israel semua selamat sampai di seberang, Musa mengangkat tongkatnya dan air laut itu tertutup kembali. Dan saat itu semua bangsa Mesir yang mengejar Israel semua mati, tenggelam di laut itu, ya, terhampar di pantai itu semua mati. Sebab itu Musa katakan, bangsa Mesir yang kamu lihat saat ini tidak akan kamu lihat lagi, karena mereka Tuhan yang turun tangan untuk membinasakan mereka. Tapi itu Bapak Ibu Saudara, kalau ada sesuatu dalam hidup kita, mari kita berserah kepada Tuhan. Jangan kita bertindak sendiri. Memang kita tidak juga boleh menghukum berkata, Tuhan itu musuh-musuh saya, itu yang berbuat jahat kepada saya, Tuhan hukum mereka. Itu juga tidak boleh. Firman Tuhan katakan kita harus mengampuni. Tapi kita kembalikan kepada Tuhan, hak Tuhan. Firman Tuhan berkata pembalasan itu hakku, katanya Ibrani kalau salah ya. Ini pembalasan itu hakku. Kita jangan ambil haknya Tuhan. Yang berhak menghakimi hanya Tuhan. Kita tidak berhak. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar berserah penuh kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita alami hari-hari ini, kita tahu dalam keadaan kita yang terjepit mungkin yang sangat berat kita rasakan. Tapi ingat, masalah yang besar nanti selesainya juga hasilnya, berkatnya juga besar. Amin. Kadang-kadang kita ingin berkat yang besar, kita ingin lihat pertolongan Tuhan yang besar. Tapi kalau masalah yang datang kepada kita, jangan besar-besar Tuhan. Masalah yang datang kepadaku, yang Tuhan izinkan, yang kecil saja Tuhan. Kalau yang kecil berkatnya juga yang kecil. Tapi kalau yang besar, kita terima juga nanti pertolongan berkat yang besar dari Tuhan, ya. Tapi itu sekali lagi, kadang-kadang Allah izinkan terjadi sesuatu itu, Allah membawa kita supaya kita bisa melihat dan mengalami bagaimana Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita. Walaupun keadaan sulit terjepit, tapi Tuhan tetap ada untuk kita, ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan ada di setiap langkah perjalanan hidup kita. Karena kita tahu Tuhan sementara menguji kita. Kalau kita makin melekat, makin berpaut, makin cinta Tuhan, makin sungguh-sungguh kepada Tuhan, makin percaya berharap kepada Tuhan, makin setia kepada Tuhan, setia melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, maka saya yakin kita tidak akan mengecewakan Tuhan. Kita akan menyatakan bahwa kita percaya. Yang kita selalu nyanyikan, Tuhan aku percaya. Tapi biar itu bukan hanya pujian, tapi kita lakukan dalam hidup kita, keseharian kita mau berkata, Tuhan aku percaya. Memang Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita lemah, tapi jangan khawatir. Ketika kita lemah, katanya Rasul Paulus, di saat aku lemah, di situ aku kuat. Jadi ketika kita mengalami kelemahan, bisa terjadi. Dan itu Tuhan tahu bahwa melalui kelemahan itu kita nanti berseru kepada Tuhan. Karena orang yang merasa dirinya kuat biasanya sudah melupakan Tuhan, merasa dia mampu, dia hebat, dia bisa mengatasi sendiri. Tapi orang yang merasa dirinya lemah, tidak mampu, dia akan berseru, Tuhan tolong aku. Seperti Petrus pada waktu dia mau tenggelam, dia berkata, Tuhan tolong, Tuhan angkat dia. Pagi hari ini mungkin kita ada yang hampir tenggelam dalam masalah kita, dalam keadaan yang sungguh-sungguh membuat kita tidak berdaya. Ingat, ada tangan Tuhan yang penuh kuasa yang mau mengangkat setiap kita, dan ada janji Tuhan untuk setiap kita bahwa Tuhan yang menyertai kita. Tuhan akan mengadakan perkara-perkara yang indah setiap kita. Puji Tuhan, kita bagi ayat terakhir kita akan baca ya, di dalam tadi Roma pasal 8 kembali sebelum saya kepada Pak Gembala. Roma pasal 8 kita baca kembali mulai ayat 8 sampai kepada ayat yang ke-30. Ya. Demikian saya baca firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai
dengan rencana Allah. 29, sebab semua orang yang dipilihnya, itu Bapak Ibu Saudara dan saya, yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Kita sekalian ditentukan Tuhan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita dipilih, ditentukan oleh Tuhan melalui masa-masa di mana kita masuk dalam pengujian dari Tuhan, supaya kita menjadi serupa dengan anaknya, itu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan menjadi yang sulung, Tuhan menjadi jalan untuk membawa kita kepada kehidupan yang Tuhan janjikan, yaitu kehidupan yang kekal. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Tujuan terakhir Tuhan ingin supaya kita umat Tuhan, kalau kita telah dipanggil, dipilih, ditentukan, dikatakan ya, dibenarkan dengan satu tujuan Tuhan, supaya hidup kita sebagai umat Tuhan, di mana Tuhan Yesus telah berkorban untuk kita sekalian, supaya hidup kita nanti dimuliakan. Ketika kita boleh memuliakan nama Tuhan, hidup kita dimuliakan, di mana orang melihat dan mereka menyaksikan bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dimuliakan oleh Tuhan. Manusia boleh menjatuhkan kita, manusia boleh merendahkan kita, tetapi kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa menjatuhkan. Kita bukan ekor, tapi kita jadi kepala, karena Tuhan yang mengizinkan dan Tuhan yang membuat semua indah pada waktunya. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Saya serahkan kembali kepada Pak Gembala. Situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, bagaimanapun situasinya, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang sangat indah buat kita. Maka Allah turut bekerja dalam segala hal. Di tengah situasi yang sulit sekalipun, Allah bisa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, umat-umatnya yang mengasihi Dia. Minggu depan ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Ya, jadi minggu depan ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Para pelayan perjamuan kudus mempersiapkan diri. Lalu pada Kamis yang akan datang, tanggal 9, ya, kita bersama ada ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu pada hari Kamis, tanggal 9 Mei. Mengajak Bapak Saudara bisa hadir bersama-sama dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis, tanggal 9 Mei. Di tempat ini tetap dilaksanakan jam 9 pagi, ya, pada hari Kamis, tanggal 9 Mei. Mari sama-sama kita berdiri. Jangan katakan ada satu pujian. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji kemenanganku, kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita lebih sungguh kita
tetap setiamu, tetap setiamu, tetap setiamu, tetap setiamu, sekali lagi, tetap setiamu, mari kita percaya kita akan buat sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sungguh benar Tuhan, Engkaulah juru selamat kami, penolong kami satu-satunya, penolong yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Ada kalanya Engkau mengizinkan kami berada dalam situasi yang sulit untuk menguji kami, untuk kami boleh membuktikan iman kami yang kuat, iman kami yang teguh, mata kami yang tetap tertuju kepadamu. Dan kami percaya jikalau kami lulus ujian, Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu, pertolongan-Mu akan dinyatakan buat setiap kami yang tetap percaya dan tetap berharap serta mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi Roh Kudus terus mengingatkan setiap kami, jika kami umat-umat Tuhan bukan hanya sekedar tahu firman Tuhan, bukan hanya sekedar mengerti firman Tuhan, tetapi kami boleh mempraktekkan firman Tuhan dan punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati kehidupan keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami. Maka Tuhan berjanji menyediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu, karena mengasihi Engkau, Allah sumber segala berkat, akan memberkati kembali dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, untuk mereka-mereka yang sakit, Tuhan kami berdoa, Tuhan jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan. Bahkan mungkin ada mereka yang sedang mengalami situasi yang sulit, keadaan yang terjepit oleh masalah kesulitan. Biarlah iman mereka tetap teguh, percaya menantikan Tuhan, berharap mengandalkan Tuhan. Kami percaya Engkau pasti menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pula ibadah raya minggu depan disertai dengan perjamuan kudus. Biarlah setiap kami umat-umat Tuhan boleh mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan di dalam perjamuan kudus. Demikian juga dengan hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus mulai kita sekarang, mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati.